Pemirsa, Kabar Siang kembali hadir menyapa Anda pada hari ini. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar terbaru yang akan menemani Anda di akhir pekan ini. Kami juga akan menghadirkan sejumlah kabar lainnya terkait berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air dan juga internasional selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Aurelia Widyasari, inilah Kabar Siang selengkapnya. Kita ke kabar pertama, pemirsa. Hujan deras yang mengguyur Jakarta belakangan ini mengakibatkan sejumlah titik di ibu kota terendam banjir. Salah satunya adalah kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Banjir tersebut menyebabkan efek kemacetan domino yang mencapai 500 meter sejak Jumat petang. Menurut warga sekitar, Jalan Jenderal Ahmad Yani memang kerap tergenang banjir saat hujan melanda wilayah Jakarta pada beberapa hari terakhir di bulan Oktober. Dari mana, Pak? Saya baru lewat. Baru lewat? Iya. Oh. Ini udah dua kali mogok. Ini berapa tadi tingginya, Pak? Tadi dari Istana Negara juga udah Monas udah banjir. Udah banjir. Banjir, ketinggian kurang lebih hampir 60 cm. Kalau di sini berapa tadi, Pak? Di daerah Pulau Mas ini, Pak? Di sini mah Lebih tinggi apa gimana? tinggi ini kayak mogok lagi motor. Mogok lagi ya, Pak? Jadi mulai banjir yang tanggal 6 Oktober 2022 itu mulai dari jam berapa ya Mas banjirnya? Mulai banjirnya itu dari pagi jam 5 Mas. Terus dari jam 5 itu ketinggian banjirnya itu udah sampai berapa senti ya Mas? Itu sekitar 30-40 cm sejak beberapa hari terakhir ini hujan terus. Oh gitu. Terus curah hujannya juga tinggi ya mulai beberapa hari terakhir ini? Ya lumayan lah, lumayan dikit. Akibat ketinggian air yang mencapai 30 sampai dengan 700 cm, mengakibatkan sejumlah kendaraan tidak bisa melintas. Bahkan, tak sedikit pun kendaraan yang akhirnya mengalami kemogokan akibat terendam banjir. Untuk mengantisipasi kemacetan yang mengular, petugas Satwil Lantas Jakarta Timur pun dikerahkan untuk datang ke lokasi, guna mengurai kemacetan dan membantu kendaraan yang mogok. Tak sedikit juga para pemotor yang akhirnya memutarbalikkan kendaraannya dan juga melawan arah agar dapat terhindar dari kemacetan. Akibatnya, arus lalu lintas di Jalan Cempaka Putih Barat nomor 26 mengalami kemacetan domino. Kalau boleh tahu penyebab utamanya banjir itu gara-gara apa ya Mas? Biasanya sih dari ini ya, drainasenya tuh kadang suka macet itu. Oh, mampet ya Mas? Iya mampet, jadi aliran airnya suka gak lancar salurannya. Dari kejadian banjir itu ada nggak ya Mas kasus mogok kendaraan? Ada di sini. Biasanya sih beberapa motor di sini kadang kalau banjir suka nerobos gitu. Sering mogok juga ya Mas? Iya, cuman kalau buat mobil sih nggak tahu ya. Cuman yang sering di sini sih mogok ya motor. Efek domino kemacetan ini pun mulai nampak hingga sekitar 500 meter panjangnya. Dimulai dari lampu merah Rawasari hingga ke dekat simpang Coca-Cola Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Sejak 29 September, BMKG telah mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode sepekan dari tanggal 2 hingga 8 Oktober 2022 dan dilanjutkan dengan perilisan potensi cuaca ekstrim untuk periode sepekan selanjutnya dari tanggal 9 hingga 15 Oktober 2022. Potensi cuaca ekstrim masih bisa terjadi di seluruh wilayah Indonesia karena kondisi atmosfer yang kompleks dan dipengaruhi oleh fenomena atmosfer global, regional, dan juga lokal. Dalam menghadapi potensi peningkatan cuaca ekstrim, maka BMKG merekomendasikan beberapa antisipasi dan juga mitigasi yang perlu dilakukan oleh masyarakat maupun stakeholder terkait. Berita selanjutnya masih dalam ibu kota. PT Kereta Komuter Indonesia menerapkan rute baru untuk kereta rel listrik atau KRL untuk lintas Bogor dan juga lintas Cikarang mulai tanggal 28 Mei 2022.
seiring dengan rencana pengembangan stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Menurut Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulkifli, stasiun Manggarai dipilih menjadi lokasi pengembangan stasiun sentral mengingat posisinya yang sangat strategis dan perannya yang sangat vital dalam menunjang layanan kereta api di ibu kota. Namun, akibat dari penerapan rute baru KRL ini, tak sedikit penumpang KRL yang melakukan perjalanan transit dan bertanya kepada petugas stasiun sebelum melakukan perjalanan sesuai dengan tujuannya. Bahkan, banyak pula penumpang yang merasa kebingungan pada saat transit dan akhirnya menjadi salah naik kereta yang berbeda tujuan. Salah satunya adalah karyawati swasta bernama Elika. Ia merasa kebingungan saat melakukan transit di stasiun Manggarai. Elika harus berpindah peron ke lantai atas untuk naik kereta selanjutnya menuju tempat lokasi bekerja dan itu memakan waktu dari biasanya. Baik, selamat siang. Saat ini saya bersama Mbak Elika sebagai salah satu pengguna transportasi komuter lain Indonesia di stasiun Manggarai. Baik Mbak Elika, bagaimana tanggapan Mbak Elika mengenai perubahan jalur transit yang dilakukan di stasiun Manggarai ini yang baru saja melakukan switch over kelima di stasiun Manggarai? Iya, bisa dibilang saya ini pengguna KRL setiap hari ya. Tujuan saya ke Bogor. Biasanya kan rutenya cuma di Tanah Abang transit, habis itu lanjut sampai Bogor. Tapi kalau sekarang kan harus transit 2 kali ke Manggarai, lumayan agak bingung sih awalnya, agak ribet rutenya juga. Jadi dari peron bawah terus pindah ke peron atas, karena kan biasanya saya nggak pernah ke Manggarai ya. Manggarai juga gede, sekarang jadi pusatnya transit, jadi agak bingung juga. Terus juga lebih banyak makan waktu karena kan harus nunggu lagi di Manggarainya keretanya. Biasanya saya sejam sampai Bogor, sekarang 1,5 jam bisa lebih sampai di Bogor. Jadi berangkatnya juga lebih pagi lagi gitu sih. Sementara itu, Aan, seorang penumpang KRL lainnya juga merasa kebingungan dengan adanya perubahan rute peron. Peron di stasiun Manggarai mencapai 13 peron dengan 3 lantai. Bangunan baru yang direnovasi dan diperluas membuat penumpang merasa asing dan harus mencari tahu di mana letak peron sesuai dengan tujuannya. Diketahui, penerapan baru terjadi seiring dengan rencana PT Kereta Api Indonesia atau Komuter Line melakukan switch over SO5 di stasiun Manggarai sebagai pusat stasiun transit sentral. Perubahan rute terjadi pada lintas Bogor, Depok, dan juga Cikarang, Bekasi. Adapun untuk lintas Rangkas Bitung, Tangerang, dan KA Bandara Soekarno-Hatta tidak terdapat perubahan. Dalam pelaksanaan SO kelima tersebut, perjalanan KRL lintas Bogor hanya melayani relasi Bogor, Depok, dan Nambo menuju Jakarta melalui stasiun Manggarai. Sedangkan KRL lintas Bogor menuju stasiun Tanah Abang, stasiun Sudirman, dan stasiun Kampung Badan sementara ditiadakan. Pengguna yang akan melakukan keberangkatan ke stasiun Sudirman, Tanah Abang, dan Jatinegara, dan juga stasiun Bekasi dapat melakukan transit di stasiun Manggarai dan menunggu di peron jalur 6 ataupun 7. Menurut petugas, rute KRL Komuter Line yang baru ini bertujuan untuk menghindari kepadatan di stasiun Manggarai. Ya, hal ini juga nanti Pak Presiden akan meresmikan stasiun Manggarai tahap 1. Tahap 1 itu adalah adanya peningkatan dari yang awal. Tadi awal itu kita hanya punya 7 platform di lantai dasar. Nah, besok ini dengan tahap 1 ini ada 11. 11 itu terbagi 7 di atas dan 4 di lantai elevated untuk saat ini. Ya, elevated atas untuk jalur Bogor, sementara 7 di bawah itu untuk KA Bandara, untuk jarak jauh, dan untuk KRL untuk rute Bekasi. Setelah dilakukan pembangunan stasiun yang telah mencapai progres banyak 60% ini, pengguna transit cukup melakukan perpindahan naik dan turun untuk menuju peron tujuan dengan menggunakan fasilitas yang telah disediakan oleh Komuter Line seperti tangga, lift, dan juga eskalator.
Stasiun Manggarai juga dipersiapkan untuk dapat diintegrasikan dengan moda transportasi lain seperti LRT, Transjakarta, dan juga transportasi umum lainnya. Nantinya, kawasan di sekitar Stasiun Manggarai juga akan ditata dan dikembangkan oleh DJKA bekerjasama dengan stakeholder terkait dan pemerintah daerah untuk menjadi kawasan bisnis terpadu sekaligus menata arus lalu lintas menuju stasiun. Berita selanjutnya datang dari kabar perdagangan internasional. Harga minyak menguat pada akhir perdagangan Senin waktu Amerika Serikat. Kenaikan ini didorong Cina yang melonggarkan pembatasan COVID-19. Jadi, menimbulkan optimisme pasar sekaligus mengurangi kekhawatiran resesi global yang akan membebani permintaan energi. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI untuk pengiriman Januari bertambah 90 sen atau 1,2%, menjadi menetap di angka 75,19 dolar Amerika Serikat per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara, minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Februari terangkat 76 sen atau 1,0%, menjadi ditutup pada 79,8 dolar AS per barel di London ICE Future Exchange. China, sebagai importir minyak mentah utama dunia, mengalami gelombang pertama dari 3 perkiraan kasus COVID-19 setelah Beijing melonggarkan pembatasan mobilitas. Walaupun China saat ini mulai melonggarkan aturan untuk menghidupkan kembali perekonomian pada 2023 dan tahun-tahun selanjutnya. Sementara itu, Departemen Energi AS untuk mulai membeli kembali minyak mentah untuk cadangan minyak strategis atau SPR. Ini merupakan pembelian pertama sejak melepaskan rekor 180 juta barel dari cadangan tahun ini. Walaupun minyak melonjak menuju rekor tertinggi 147 dolar AS per barel di awal tahun itu setelah Rusia menginvasi Ukraina pada Februari. Sejak itu, sebagian besar keuntungan tahun ini terkoreksi karena kekhawatiran pasokan tersingkir oleh ketakutan resesi. Para Menteri Energi Uni Eropa pada Senin 19 Desember tahun 2022 menyetujui batas harga gas. Hal itu dilakukan setelah pembicaraan berminggu-minggu tentang tindakan darurat yang telah memecah opini di seluruh blok karena berusaha menjinakkan krisis energi. Lalu, Federal Reserve Amerika Serikat dan Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunga minggu lalu, menjanjikan lebih banyak kenaikan, dan juga sementara itu, Bank Sentral Jepang dapat mengubah sikap ultra dovish-nya ketika bertemu pada hari Senin tanggal 19 Desember tahun 2022 dan juga hari Selasa. Menurut Stephen Brennock dari Pialang Minyak PFM, prospek kenaikan suku bunga lebih lanjut akan memukul pertumbuhan ekonomi di tahun baru, dan dengan demikian akan mengekang permintaan minyak dunia. Beralih ke berita selanjutnya, mengenai prediksi kota Jakarta yang akan tenggelam pada tahun 2024. Iklim dahsyat telah melanda Indonesia dari beberapa tahun belakangan, seperti hujan deras dan juga angin topan. Hal tersebut memunculkan prediksi beberapa kota di Indonesia akan tenggelam pada tahun 2024. Salah satunya adalah kota Jakarta. Alasan utama yang diyakini menjadi penyebab mengapa Jakarta akan tenggelam adalah dikarenakan permukaan air laut yang perlahan-lahan menaiki area pantai, serta pemompaan air tanah yang berlebihan. Namun, prediksi ini tak sepenuhnya dipercayai oleh masyarakat. Ada pula individu yang tak percaya akan berita tersebut. Salah satunya adalah Aldi. Aldi tidak mempercayai berita tersebut, pasalnya Aldi tinggal di kawasan Jakarta Pusat yang selama ini jarang terkena banjir ataupun bencana lainnya. Selain itu, Aldi dipercaya bahwa pun sekalinya terjadi banjir atau bencana lain, pemerintah DKI Jakarta pasti akan dapat menanggulanginya. Diketahui pemerintah sedang melangsungkan upaya untuk memindahkan ibu kota Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan, yang saat ini sedang dalam tahap pembangunan.
Salah satu alasan dipindahkannya ibu kota Indonesia ke Kalimantan adalah karena permukaan tanah di Jakarta yang terus menurun dan adanya permukaan air laut yang terus mengalami kenaikan. Alhasil, kota Jakarta menjadi rawan terkena bencana banjir dan memiliki potensi tenggelam apabila terus berada pada situasi yang sama. Akibatnya, Indonesia menjadi negara yang rentan terhadap perubahan iklim, terutama kenaikan air laut serta banjir. Sementara itu, wilayah Jakarta Utara seperti Marunda hingga ke Bekasi diperkirakan juga akan tenggelam. Beberapa pendekatan yang dilakukan untuk penelitian dapat memudahkan untuk menemukan skenario cepat dan juga mencerminkan ancaman terhadap kenaikan permukaan laut di masa yang akan datang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono meyakinkan kepada para warga dan pemerintah pusat bahwa Jakarta tidak akan ditelantarkan begitu saja karena kota tersebut merupakan titik tengah bisnis Indonesia. Sebagai upaya untuk menyelamatkan Jakarta pada masa mendatang, Basuki memberikan ide untuk membangun bendungan Karian yang dapat memasok air minum ke wilayah barat Jakarta hingga ke Tangerang. Namun, proyek tersebut tetap membutuhkan dukungan dari para warga dan pemerintah agar dapat berjalan secara lancar, sehingga dapat menahan permukaan air laut yang naik pada tahun mendatang. Selain pembangunan bendungan, Basuki tetap memberikan dukungan terhadap komitmen proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang akan diselenggarakan oleh Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Di sisi lain, ibu kota baru yang berlokasi di Kalimantan diketahui akan dikelilingi oleh area hujan tropis dan mengedepankan infrastruktur hujan, serta menanggulangi banjir agar kejadian seperti Jakarta tidak terulang kembali di ibu kota baru. Semua orang pasti ingin mencintai dan dicintai. Perlakuan romantis adalah sesuatu yang indah. Namun, apabila berlebihan, hal ini dapat menjadi hal negatif karena bisa merujuk pada tindakan manipulatif atau biasa disebut dengan love bombing. Pernah mendengar istilah ini dalam percakapan sehari-hari bersama teman? Ya, love bombing menjadi istilah yang viral dalam beberapa bulan terakhir. Namun, apa yang sebenarnya dimaksud dengan love bombing? Dan mengapa istilah ini menjadi sedemikian viral? Love bombing dikenal sebagai ungkapan kasih sayang dalam hubungan romantis. Bentuknya pun beragam, mulai dari memberi perhatian, hadiah, kata-kata manis, atau surprise indah yang tidak terduga. Seluruh perlakuan ini diberikan secara berlebihan pada tahap awal memulai hubungan, atau yang biasa kita sebut dengan masa PDKT. Tujuan dari love bombing adalah agar sang pelaku mendapatkan kasih sayang dari calon pasangannya dalam jangka waktu yang secepat mungkin. Terdengar manis bukan? Sayangnya pemberian treat berlebih ini dapat menjadi sinyal bahaya bagi hubungan yang masih sangat baru. Mengapa demikian? Pasalnya, orang yang kerap melakukan love bombing memiliki kecenderungan untuk memainkan dan juga memanipulasi emosi seseorang. Seluruh perlakuan manis yang diberikan tidak menjamin bahwa ia akan serius untuk menjalin hubungannya dengan Anda. Bisa saja, perlakuan itu hanyalah sebagai umpan agar Anda cepat jatuh hati dan akhirnya memiliki ketergantungan kepada sang love bomber. Ketika Anda sudah memiliki ketergantungan terhadap perlakuan manja yang diberikan, maka sang pelaku dengan mudah dapat memanjakan dan memanipulasi emosi Anda. Love bomber sebagai pelaku dapat saja membuat Anda menuruti semua kemauannya. Juga, ia mampu untuk mengontrol tindakan atau sikap yang Anda lakukan padahal masih belum ada ikatan atau kejelasan dalam hubungan.
Menurut Clara Jovita, seorang terapis hubungan asal Jakarta, sebab seseorang melakukan love bombing kepada pasangannya ialah karena orang tersebut memiliki kepribadian narsistik. Jadi orang dengan kepribadian ini memiliki ego yang sangat tinggi sehingga ia harus mendapatkan apa yang ia inginkan. Orang narsistik juga haus akan validasi eksistensi dalam lingkungannya dengan melakukan love bombing. Jadi orang tersebut akan merasa dirinya mempunyai kendali terhadap pasangannya dan penegasan ketakjuban dari orang lain. Nah, narsistik ini berhubungan juga dengan self esteem. Orang yang memiliki sifat narsis mempunyai harga diri yang rendah. Oleh karena itu, ia melakukan love bombing kepada pasangannya agar dapat mempertahankan harga diri atau memperoleh validasi bahwa ia merupakan orang yang hebat. Nah, membuat pasangan menjadi bergantung secara emosional, fisik, dan atau finansial itu merupakan faktor yang melatar belakangi orang-orang narsis untuk melakukan love bombing. Winuar Dwina, mahasiswi ilmu perpustakaan Universitas Pajajaran, menjadi salah satu dari banyak korban love bombing. Ia merasa tidak menyadari hal tersebut sampai titik di mana ia menjadi mudah cemas dan juga mudah stres. Winuar mengatakan bahwa pada saat dimanjakan oleh love bomber, ia merasa sangat meromantisasi tindakan tersebut. Ia menceritakan kebahagiaannya itu kepada para sahabat terdekatnya dan juga di media sosial. Namun, semua berubah pada akhirnya. Ya Kak, jadi tuh kalau lagi jatuh cinta menurut aku emang benar-benar bikin buta sih, karena waktu itu dia tuh kayak orang paling sempurna di dunia gitu, yang aku lihat gitu pas saat itu. Kayak he treats me like a princess, terus semuanya tuh dia kasih ke aku bahkan tanpa aku minta. Terus pokoknya tuh dia selalu bikin aku nggak bisa lepas dari dia, padahal tuh di situ posisinya aku belum pacaran sama sekali sama dia. Terus aku nggak sadar sama sekali kalau itu emang udah masuk ke tindakan love bombing sih Kak, karena lama-kelamaan tuh dia tuh udah mulai ngeghosting aku, terus udah hilang, terus udah cuek sama sekali sama aku, terus jadi bikin perasaan aku sedih sih dan ngerasa kalau ada yang hilang aja gitu, hampa aja rasanya. Lumayan stres juga sih Kak gitu. Tindakan yang mengarah kepada perilaku love bombing dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memberi perhatian berlebih, lalu ingin menghabiskan waktu bersama tanpa henti, sering memberi hadiah mahal, terlalu cepat mengungkapkan cinta, dan membentuk diri terlalu sempurna. Jika Anda melihat perilaku ini dalam hubungan Anda sejak dini, penting untuk menetapkan batasan atau bahkan menjauh. Apabila curiga sedang mengalami fenomena ini, disarankan untuk beristirahat sejenak dalam hubungan guna mendapatkan perspektif yang lebih objektif. Anda juga dapat berkonsultasi kepada ahlinya mengenai masalah ini. Jangan meromantisasi perilaku dan juga pelaku love bombing, karena sudah saatnya kita berhubungan secara sehat dan dewasa tanpa melukai atau dilukai orang lain. Berita terhangat datang dari dunia olahraga, yaitu mengenai perhelatan Piala Dunia. Pesta Bola Dunia 2022 di Qatar sudah dimulai, dan euforianya telah dirasakan oleh seluruh warga di dunia. Qatar sendiri sebagai tuan rumah telah menyiapkan agar acara ini dapat berjalan meriah dan juga lancar. Tak lupa juga dibuat berbagai aturan hingga merilis seragam keamanan khusus untuk event bersejarah ini. Jelas, Qatar ingin Pesta Bola Dunia 2022 berjalan dengan sukses. Pasalnya, ini merupakan kali pertama negara Timur Tengah menyelenggarakan perhelatan besar sepak bola. Dan juga nantinya akan terdapat sebanyak 32 tim yang akan berjuang untuk mendapatkan trofi tertinggi sepak bola. Dan untuk lebih lengkapnya, saya akan membahasnya dalam fakta di balik Pesta Bola Dunia Qatar 2022 yang termahal. Dikutip dari Statista, Piala Dunia tahun ini di Qatar adalah yang termahal sepanjang sejarah. Qatar telah menghabiskan
uang sejumlah 220 miliar dolar Amerika atau setara dengan 3.044 triliun rupiah. Adapun rincian biayanya sebagai berikut. Biaya pembangunan stadion baru berkisar 6,5 miliar hingga 10 miliar dolar Amerika. Biaya infrastruktur sebesar 500 juta dolar Amerika per minggu sejak tahun 2017, meliputi pembangunan pusat inovasi dengan hotel, jaringan metro yang canggih, stadion, hingga bandara. Fakta menarik berikutnya adalah Cina sebagai sponsor terbesar Pesta Bola Dunia tahun 2022. Menurut Al Jazeera, meskipun Cina tidak ikut lolos kualifikasi Piala Dunia, perusahaan negara tirai bambu ini menjadi sponsor yang terbesar dari kegiatan ini. Tercatat, dana sebesar 1.395 miliar dolar Amerika atau 21,7 triliun rupiah mengalir dari perusahaan Cina ke ajang ini. Secara rinci, ada 4 korporasi Cina yang mensponsori Piala Dunia Qatar tahun 2022. Yang pertama ada Wanda Group, lalu Vivo Group, Mengniu, dan juga ada Hisense. Meski tidak memiliki posisi yang cukup dikenal dalam pasar global, mereka ini adalah perusahaan dengan pendapatan miliaran dolar dan juga ribuan karyawan. Wanda Group menyumbang sebesar 850 juta US dollar dan sekaligus menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Untuk selanjutnya, ada Vivo yang menyumbang sebesar 450 juta US dollar, dilanjutkan dengan Mengniu sebesar 60 juta US dollar, dan yang terakhir adalah Hisense yang menyumbang sebesar 35 juta US dollar. Meskipun begitu, terdapat juga kontroversi dalam penyelenggaraan Pesta Bola Dunia tahun 2022 yang sedang hangat diperbincangkan. Menurut Guardian, setidaknya 6.500 buruh migran telah meninggal di Qatar sejak turnamen tersebut dikomandokan kepada negara Qatar pada tahun 2010 silam. Lalu, buruh migran tersebut pun juga mendapatkan upah yang sangat minim, pencurian upah, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang membahayakan, dan terdapat juga kasus pelecehan secara fisik dan juga secara seksual. Kontroversi terbesar berikutnya adalah mengenai tuduhan korupsi dan juga penyuapan yang dilakukan pemerintah Qatar kepada FIFA atau Federation International de Football Association. Untuk selanjutnya, kita akan membahas aturan khusus Pesta Bola Dunia di Qatar, mengingat ini adalah kegiatan pertama kali diselenggarakan di Timur Tengah. Maka dari itu, ada beberapa aturan yang harus dipenuhi khususnya bagi penonton yang hendak menonton secara langsung di Qatar. Di antaranya adalah yang pertama, pembatasan minuman beralkohol, pelarangan narkoba, aturan seksualitas yang dalam hal ini melarang seluruh tindakan yang mengarah kepada perbuatan LGBT+. Dan adanya aturan berbusana, yaitu melarang adanya court dressing atau gaya berbusana yang tidak sesuai dengan gender. Itulah dia beberapa fakta di balik pesta bola termahal FIFA World Cup Qatar 2022. Saya Aurelia Widiasari dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.